Dibenerin ya karena Allah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ya kakak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang jadi niat kakak berdua ya, Allah ijabah ya. Allah ijabah, Allah kuatkan imannya, diberikan kesembuhan juga ya insyaallah. Saya sampaikan bahwa saya nggak punya kemampuan sedikit pun, nggak ada. Kita bersandar kepada Allah, kita minta kepada Allah. Maka tadi ya kita sampaikan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Maka Al-Qur'an adalah obat, penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maka untuk dapatkan kesembuhan hari ini mintalah sama Allah. Wa idza maritu fahuwa yasfin, jika kita sakit Allah yang menyembuhkan. Itu tegas ya, Allah dibilang ya. Jadi kita nih hamba Allah yang tidak punya kekuatan apa-apa. Maka cara-cara yang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah tadi yang nomor satu ya, hilangkan prasangka hari ini dan seterusnya. Jangan ada prasangka, jangan ada jengkel, jangan ada suudzon. Hilangkan karena Allah ya. Terus mintalah sama Allah sungguh-sungguh, ya usah disandarkan kepada saya nih. Kakak tadi yang dua-duanya sakit kepala ya, saya tadi udah kasih nasihat ya, jangan ada suudzon lagi sakit kepalanya itu. Mudah-mudahan sebab kita lurus niat kita kepada Allah, dimudahkan kesembuhannya. Kemudian kakak tadi ya punya masalah apa, pendarahan ya, terus minum obat sampai gantian terus sakit kepala itu sampai 10 tablet gitu atau 10 jenis. 10 jenis. Oke. Hari ini kita minta sama Allah ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi obat-obat kimia yang begitu banyak diminum. Mudah-mudahan Allah sembuhkan total. Tadi ya rumusnya ya, Kak ya. Jangan ada suudzon, jangan cari-cari lagi kesalahan orang, jangan lagi juga menceritakan keburukan, apalagi keburukan suami. Tak boleh ya. Simpan erat-erat. Lapor sama Allah kalau ada apa-apa ya. Oke, insyaallah itu aja nasihat saya. Nanti diperbaiki semua sholatnya. Kalau memang ada yang mengganggu ini atas izin Allah, mudah-mudahan yang mengganggu juga Allah kasih hidayah. Ya, kita hanya bisanya menasihati nih. Ya kan, yang membolak-balikan hati itu Allah ya Kak ya. Hari ini saya bisa nasihat seperti ini, sekali lagi kebaikan itu datangnya dari Allah. Saya hanya berharap nih Kakak dimudahkan urusannya sama Allah. Tergantung dari kitanya ya. Tadi saya sudah bilang, wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah itu karena dosa kita. Karena tingkah laku kita, ya. Hari ini mintalah sama Allah. Sekali lagi jangan menyandarkan kepada kami, tak boleh. Saya hanya bantu doa. Nah, lapangkan hati, lapangkan pikiran, jadilah orang yang pemaaf. Nah, mintalah kesembuhan kepada Allah. Insyaallah. Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Siapa kamu? Astagfirullah. Istighfar Mbak ya. Ini ada yang ganggu nih, saya enggak tahu nih. Kamu sama kakak nih? Hah? Oh, sejak kapan di badannya? Apa? Kamu di badannya sejak kapan? Kamu sendiri atau ada yang lain di badannya? Oh, 3-3 masing-masing nih. Astagfirullah. Kamu di badannya kakak ini datang sendiri atau disuruh? Dari leluhur. Dari leluhur. Oh, dari turunannya. Kamu dititipkan atau gimana? Ya. Terus apa tugasmu di badannya? Ikatan. Ikatan apa maksudnya? Perjanjian. Perjanjian. Jadi kamu menuntut balas atau gimana? Enggak.
Tapi kamu mengganggu di badannya nih. Ya, kamu yang sering sama suami berantem terus nih. Ya, kamu yang suka bikin sakit kepalanya. Semua Pak Ustaz. Semuanya. Itu sakit kepalanya kamu apain? Kadang-kadang saya tusuk. Astagfirullah. Kadang-kadang saya bilas. Tujuannya? Tuh ada azan tuh. Takutlah sama Allah. Sebentar kita azan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu nur samawati wal ardh. Allahu nur samawati wal ardh. Hancurkan semua buhulnya yang kalian tanam. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata raqan fafataknahuma Allahu Akbar. Istighfar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang ada di sini. Masya Allah. Masih Islam semua? Semuanya? 6-6-nya? Masya Allah. Kakak? Sering sakit ya, mudah-mudahan sehat habis ini ya. Kita perbaiki badan kita, kita menutup aurat dengan sempurna, perbaiki kaidah tauhid kita, insya Allah. Ada yang pakai mahkota tadi, Bu? Nggak perhatikan. Nggak perhatikan ya, karena kita ajarnya Juga cepat ya. aja dan takut semua. Takut semuanya. Oke Kak ya. Atas izin Allah ya, dimudahkan. Nggak sempet nih kita tanya. Nggak sempet kita tanya lagi. Jinnya sudah masuk Islam, sudah keluar nih. Yang ada di badan kakak semua. Ada 3 ya? Ada 3. Ya tadi yang saya tanya tadi ya. Kepala tadi udah dengar sendiri, ditusuk-tusuk. Udah dengar sendiri? Dengar nggak tadi? Yang bikin sakit kepala. Kepalanya ditusuk-tusuk kepala kita kan, biar sakit. Kenapa tadi saya bilang? Karena sumbernya dari suudzon, dari prasangka. Insyaallah, mudah-mudahan tidak pakai minum obat lagi. Ya, itu yang saya ingatkan sekali lagi. Jadi pemaaf, maafkan kesalahan orang. Kita juga banyak salah nih, pasti ya. Nyaman Kak? Badannya? Iya. Terasa lebih ringan nggak? Ada yang keluar tadi? Mudah-mudahan sembuh nanti ya, dikasih ya Kak ya. Itu aja nasihatnya ya. Maka untuk terjaga kan nih sholatnya semuanya 5 waktu Insya Allah. ya, jangan sampai bolong. Kadang subuh, kalau saya sih kadang subuh agak sulit, tapi kalau sholat yang lain, insya Allah. Mulai hari ini saya nasihatin, jangan sampai bolong. Sekali aja kakak bolong, langsung bersama jin. Tidak ada kamus ya, ruqyah 2 kali. Saya nggak mau, demi Allah selama. Silahkan ke yang lain saja kalau masih ngeyel. Sekali aja tidak sholat, saya sudah bersama jin. Jadi hati-hati, jangan berharap lagi kita akan nyaman kalau nasihat ini tak mau jalankan baik-baik. Ya. Makanya yang pertama kali diserang oleh jin adalah kita tidak sholat. Itu pertama kali. Supaya yang lain lebih mudah. Ya. Jadilah kita jadi pemikir pikiran yang lapang, memudahkan memaafkan orang lain, dan jangan jengkel lagi sama suami. Jangan. Kakak lega hatinya, lega pikirannya, datang kepada suami minta maaf. Tidak usah cari salahnya dia. Kita datang, maafkan aku bang. Mungkin aku ada prasangka selama ini, aku tak baik, aku minta maaf. Harapan saya abang juga dapat sama-sama lah berubah. Ayo kita titi rumah tangga ini sampai akhirat. Rugi sekali lagi bisikan-bisikan kita dalam keadaan marah, jengkel, keadaan kita berprasangka, maka akan dibisikin terus suruh cerai. Itu maunya jin.
Ya maunya jin. Sekali lagi, jangan berharap ke makhluk, kami ini makhluk. Kalau kakak tidak percaya, kakak nanti akan ketemu peruqyah, kakak capek. Karena apa? Menyandarkan nanti hanya kepada makhluk kesembuhan itu. Hari ini Allah udah kasih nih, lihat, 6 jin tuh nggak main-main. Jangan dianggap gampang kalau bukan urusan Allahnya. Ya, Kak, betul Kak ya? Silahkan dijaga, sholatnya 5 waktu tepat waktu itu dibenerin, zikirnya diselesaikan. Kakak zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ditutup ya, cukup 100 ini. Ini tiap hari kakak lakukan zikir ini karena Allah, maka dibuatkan diampunkan dosa-dosa kita. Itu hanya dari zikir. Bayangkan sholatnya kayak apa pahala itu. Ya Kak ya, nih lihat nih ya, jaga sholatnya, zikirnya, kemudian zikir pagi petang. Kakak paham zikir pagi petang? Kalau tidak ada nanti beli bukunya kecil. Zikir pagi setelah sholat subuh, setelah berzikir lanjutkan dengan zikir pagi. Nanti sore menjelang maghrib zikir petang. Lakukan itu sampai mati. Tingkatkan amal soleh, amal kebaikan kita tingkatkan, kepada suami kita tingkatkan, ibadah kita kepada Allah kita tingkatkan. Maka ini semuanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Betul-betul kita cari ridha Allah. Kalau ini kakak lakukan semuanya, jalan kakak lancar. Kenapa? Itu janji Allah. Kita mengikuti syariat Islam dengan benar, Masya Allah. Dimudahkan dari segala urusan. Tapi kalau misal saya mau minta maafnya setelah saya selesaikan puasa Syawal saya tanya loh, yang menjamin besok kakak masih ada umur siapa? Demi Allah. Demi Allah. Tapi nanti itu kalau udah saya minta maaf, nanti saya kan nggak salah, yang salah nanti kalau gitu hilangkan Kak ya, itu perkataan sombong nanti. Aku nggak salah, itu nanti iblis yang masuk ke kita. Jangan. Itu hanya pertanyaan dasar saya aja. Yang menjamin kakak tuh besok masih ada itu siapa? Kenapa minta maaf harus ditunda-tunda kebaikan? Maka kebaikan yang ditunda itu jin masuk menghalang-halangi kita. Nggak bakalan jawab ya kalau saya minta maaf. Ya sekali lagi saya hanya bisa nasihatin, urusan kakak sudah ya. Saya kasih nasihatnya. Kalau jiwa kita tetap ngeyel seperti itu, kita akan terbawa kepikiran terus. Percaya jin akan masuk lagi. Yang lain ya. Yang 3 ini sudah nggak akan berada di tubuh manusia, nggak akan, karena berubah. Semua berubah. Yang tadinya buruk, jelek, semuanya akan bersih, bercahaya, beriman. Dia takut hanya kepada Allah. Karena kita tak sempat tanya tadi. Nanti video saya kirim. Bukan video ya, silahkan pelajari. Ya Kak ya, nanti nyesel nanti nih. Ya, sekali lagi saya hanya mengingatkan, maka tujuan kita berbuat baik setiap saat, karena umur ini rahasia Allah. Tidak kenal orang sehat, tidak kenal orang sakit. Siapa yang duluan tidak ada yang tahu. Karena di depan mata banyak sekali kejadian orang sehat jatuh pingsan mati di tempat. Ini udah banyak. Orang yang sakit setengah mati tidak mati-mati, malah kita duluan. Ya, ini pelajaran tadi pertanyaan saya. Janganlah itu udah. Kakak mau lapang keluarga kakak, datangin. Ya ini aja dari saya, semoga berkah kakak. Mau bersuami tadi mudah-mudahan karena Allah, saya mengingatkan dia menikah betul-betul lah karena Allah, bukan karena ketampanannya, bukan karena hartanya. Salah satu ciri-ciri orang yang baik ya tentulah dilihat dari sholatnya dulu. Mudah-mudahan asbab yang kita lihat, sholatnya baik, perkataannya baik, mudah-mudahan lah aslinya baik sampai ke akhirat. Ya. Ini aja dari saya, kurang lebih mohon maaf ya, semoga diberkahi semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.